Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, saya Dede Syarif Hidayat, Khadim Darus Syahid, akan membacakan kisah Isra Miraj perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah perjalanan agung dan suci yang diakhiri bertemunya sang hamba yang dicintai dengan sang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab ini terjemahan dari kitab Dardir Bainama Qissatul Mi'raj yang diterjemahkan oleh Asy-Syaikh Najmuddin Al-Ghaiti. Semoga dengan mendengarkan sejarah ini, perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad, keimanan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi makin bertambah. Di samping kanan dan kiri beliau ada dua orang pemuda, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba di tempat tersebut, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Selain kedua malaikat itu, masih ada satu malaikat lagi, yaitu malaikat Israfil. Kemudian ketiga malaikat itu membopong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sumur Zam-Zam. Lantas Nabi Muhammad ditelentangkan di sana. Adapun yang menjadi penanggung jawabnya adalah malaikat Jibril. Di dalam sebuah riwayat lain dijelaskan bahwa malaikat itu tiba-tiba datang melalui atap rumah Nabi. Rumah Nabi tersingkap. Lantas malaikat Jibril masuk. Setelah itu malaikat Jibril membedah atau mengoperasi dada Nabi Muhammad, dimulai dari bawahnya leher hingga sampai di bawahnya perut. Malaikat Jibril kemudian berucap kata kepada malaikat Mikail, "Ambillah bokor emas yang berisikan air Zam-Zam. Saya hendak menyucikan hati dan batinnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Setelah itu malaikat Jibril mengeluarkan hati Nabi Muhammad sampai 3 kali dan membuang semua kotoran yang terdapat di dalam batin Nabi. Adapun malaikat Mikail mondar-mandir sambil membawa 3 bokor emas yang di dalamnya berisikan air Zam-Zam. Setelah melakukan semua hal itu, kemudian membawa bokor emas yang isinya penuh dengan hikmah dan iman. Selanjutnya isi bokor tersebut ditumpahkan ke dalam hati Nabi hingga batin beliau berisi penuh dengan sifat sabar, alim, yakin, dan Islam. Lantas dikembalikan seperti sedia kala dan diberikan gelar kenabian oleh kedua malaikat tersebut. Setelah itu, Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disediakan kendaraan buruk lengkap dengan pelana dan kendalinya. Buruk adalah sejenis hewan yang berbulu putih, tinggi melebihi himar, dan lebih pendek dari bigol. Sekali melangkah kakinya sejauh mata memandang. Kedua telinganya selalu bergerak-gerak. Saat naik gunung, kedua sukunya, kedua kakinya yang belakang memanjang. Dan di saat turun gunung, kedua kakinya yang depan memanjang. Buruk itu memiliki sepasang sayap di kedua pupuhnya. Kedua sayap itu berfungsi untuk membantu kecepatan larinya. Buruk berjingkrak-jingkrak memperlihatkan kekuatannya. Lantas malaikat Jibril meletakkan kedua tangannya tepat di kepala buruk dan berkata, "Tidakkah kamu malu, wahai buruk? Demi Allah, orang yang hendak menaikimu adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah." Lantas buruk tersipu malu hingga keringatnya berkecucuran laksana rintik hujan. Dan dia pun tenang hingga Kangjeng Nabi naik di atas punggungnya. Sebetulnya buruk sudah pernah dinaiki oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sa'id bin Musayyib menjelaskan bahwa
Buraq itu merupakan kendaraannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang biasanya dinaiki untuk bepergian ke Baitul Haram atau ke Mekah. Selanjutnya Nabi Muhammad berangkat dengan didampingi malaikat Jibril di sebelah kanan dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Dalam keterangan lain yang dikatakan oleh Ibnu Sa'id, Jibril berada di bagian memegang tempat duduknya, sedangkan malaikat Mikail memegang tali kendalinya. Selanjutnya, perjalanan dimulai hingga sampai di kebun kurma. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Saya dipersilahkan Kangjeng Nabi untuk turun, dan bersediakah kiranya untuk mengerjakan sholat di tempat ini?" Selanjutnya Nabi turun dan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian berangkat lagi. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mengertikah ya baginda Rasul mengerjakan sholat tadi?" "Mengertikah ya baginda Rasul, di tempat manakah baginda Rasul mengerjakan sholat tadi?" Lalu Kangjeng Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian Jibril berkata, "Anda tadi sholat di Thayyibah atau dikenal dengan sekarang adalah Madinah. Di tempat inilah kelak engkau akan berhijrah." Tidak lama kemudian Buraq berangkat lagi dengan kecepatannya yang sangat kencang. Begitu sekali melangkahkan kakinya, sejauh mata memandang, laksana kilatan halilintar, sudah sampai tempat pada tujuan. Jibril berkata kepada Nabi, "Saya persilahkan Kangjeng Nabi untuk turun, dan bersediakah kiranya untuk mengerjakan sholat di tempat ini?" Selanjutnya Nabi Muhammad turun dan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Kemudian beliau berangkat lagi. Lantas Jibril bertanya kepada Nabi, Tahukah engkau ya baginda Nabi, di tempat manakah baginda mengerjakan sholat tadi?" Lalu Nabi menjawab, "Saya tidak tahu ya Jibril." Kemudian Jibril berkata, "Anda tadi mengerjakan sholat di Madinah, di dekat Syajarah Musa, di mana Nabi Musa pernah berteduh di pohon tersebut ketika keluar dari Mesir, sebab beliau dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun." Kemudian Nabi berangkat kembali. Buraq kembali berlari dengan kencangnya, dan berhentilah kembali Buraq tersebut. Jibril pun mempersilahkan Nabi untuk turun dan mengerjakan sholat di tempat itu. Selanjutnya Nabi turun dan mengerjakan sholat sunat 2 rakaat, kemudian berangkat lagi. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi, "Tahukah Anda ya Rasul, di manakah Anda tadi mengerjakan sholat?" Lalu Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian Jibril memberitahukan bahwa Nabi sholat di Bukit Tursina. Di bukit ini tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam dan tempat Nabi Musa beraudensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Kangjeng Nabi melanjutkan perjalanannya kembali hingga tiba di tanah yang terlihat bangunan gedung-gedung negeri Syam yang berdiri kokoh. Jibril berkata, "Saya persilahkan Nabi untuk turun, dan bersedialah kiranya untuk mengerjakan sholat di tempat ini." Kemudian Nabi pun sama mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian Nabi berangkat lagi dengan Buraq yang laksana menyambar-nyambar. Jibril bertanya kembali kepada Nabi, "Tahukah Anda ya Rasulullah, di manakah engkau tadi sholat?" Lalu Nabi menjawab, "Saya tidak tahu." Kemudian Jibril memberitahukan bahwa Nabi sholat 2 rakaat tadi di Bethlehem, tanah tempat Nabi Isa dilahirkan. Dan di tengah-tengah perjalanan, saat Kangjeng Nabi masih berada di atas punggung Buraq, tiba-tiba Kangjeng Nabi melihat jin Ifrit, jin yang sangat jahat, yang bergegas mengikuti Nabi dengan membawa sebuah obor.
Setiap kali Nabi menoleh ke belakang, jin Ifrit terlihat masih ada. Selanjutnya Jibril berkata, apakah baginda Rasul menginginkan saya untuk mengajari baginda kalimat-kalimat? Apabila kalimat-kalimat itu baginda baca, tentu akan celakalah atau tersungkurlah Ifrit tersebut. Lalu Nabi berjawab, silahkan. Lalu malaikat Jibril mengajarkan kalimat-kalimat yang dengan kalimat tersebut membuat Ifrit tersungkur. Adapun doa yang diberikan oleh malaikat Jibril supaya iblis tersungkur jatuh tidak mengikuti Nabi adalah A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajirun min syarri ma yanzulu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnatil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Setelah membaca doa tersebut, jin Ifrit pun tersungkur. Kemudian Kangjeng Nabi melanjutkan perjalanannya hingga tiba di sebuah umat yang saat itu sedang bercocok tanam. Namun anehnya, tanaman yang baru saja ditanam itu dengan seketika bisa dipanen. Setiap kali dipanen, tanaman itu pun langsung kembali seperti semula. Kangjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa maksudnya dari semua itu? Maka malaikat Jibril menjawab, semua itu merupakan contoh dari umatmu yang berjihad berjuang fi sabilillah. Satu amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kebaikan. Selanjutnya Kangjeng Nabi mencium aroma yang sangat sedap keharumannya. Nabi pun bertanya, wahai Jibril, aroma harum apakah ini? Kemudian Jibril menjawab, ini adalah aroma harum Ibu Masyitoh, seorang wanita yang bekerja sebagai juru sisir Raja Fir'aun dan putri-putrinya. Suatu ketika Masyitoh menyisir rambut putrinya Raja Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya terjatuh. Spontan Masyitoh mengucapkan, Bismillahi ta'isa Fir'aun, yang artinya dengan menyebut nama Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang, celakalah Fir'aun. Kemudian putri Fir'aun mendengar ucapan itu. Dia terkejut dan bertanya, apakah kamu mempunyai Tuhan selain bapak saya? Kemudian Siti Masyitoh pun menjawab, iya. Kemudian putri Fir'aun bertanya kembali, beranikah kamu? Nanti saya akan laporkan kepada bapak saya atas apa saja yang baru kamu ucapkan. Kemudian Masyitoh menimpali, silahkan. Lantas putri Raja Fir'aun tersebut melaporkan semua perkataan yang telah diucapkan Masyitoh kepada ayahnya Raja Fir'aun. Selanjutnya Fir'aun memanggil Masyitoh untuk menghadap dan kemudian dia bertanya, apakah kamu mempunyai Tuhan selain saya? Kemudian Siti Masyitoh menjawab dengan tegas, iya, Tuhan saya adalah Tuhan baginda Raja, dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Masyitoh itu memiliki 2 putra laki-laki dan seorang suami. Setelah itu Raja Fir'aun memanggil ke hadapannya dengan maksud ingin membujuk dan mempengaruhi agar Masyitoh dan suaminya berkenan meninggalkan agamanya. Namun Siti Masyitoh dan suaminya tetap tidak mau murtad, tidak mau menyembah Fir'aun sebagai tuannya. Maka Fir'aun pun kemudian berkata, kalau begitu
saya akan benar-benar menghukum mati kalian berdua. Siti Masitoh menjawab, silahkan. Saya hanya meminta yang terbaik dari Baginda Raja. Apabila kami semua jadi dibunuh, saya berharap agar ditempatkan dalam satu tempat yang sama dikubur, dalam satu kuburan yang sama pula. Kemudian Fir'aun pun membalasnya, ini jadi hakmu, saya akan melaksanakannya. Raja Fir'aun lalu memberi perintah kepada tentaranya agar segera menyiapkan kencengan dembogo atau penggorengan yang terbuat dari tembaga yang sangat besar dan diisi dengan minyak zaitun yang dipanaskan hingga mendidih. Selanjutnya Fir'aun memerintahkan agar Masitoh beserta putri-putrinya segera dimasukkan ke tempat penggorengan tersebut. Tidak lama kemudian mereka semua dimasukkan satu persatu hingga anaknya yang masih bayi dan baru berumur 8 bulan. Saat itu Siti Masitoh hatinya sempat ragu, keimanannya sempat goyah. Lantas bayi itu yang masih menyusui itu berkata, wahai ibuku, bersedialah ibu untuk segera mencelupkan diri. Janganlah maju mundur, karena sesungguhnya ibu itu memegang teguh sebuah kebenaran. Selanjutnya Masitoh beserta putra-putrinya dimasukkan ke dalam tempat penggorengan yang mendidih tersebut. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanan berikutnya, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang memukul-mukul kepalanya sendiri dengan palu godam hingga kepalanya pecah. Tidak lama kemudian kepala tersebut kembali utuh seperti semula. Kemudian orang-orang tersebut kembali memukulnya lagi. Tiada henti-hentinya. Lalu Nabi bertanya, Jibril, siapakah orang-orang tersebut? Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, mereka adalah gambaran dari orang-orang yang berat dan bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Setelah itu, Kangjeng Nabi meneruskan perjalanannya hingga bertemu dengan sekelompok orang yang semuanya setengah telanjang, hanya bercawat, sekedar menutupi kemaluan saja. Yang digembalakan seperti unta dan kambing, digiring-giring ke sana kemari. Orang-orang tersebut memakan tumbuh-tumbuhan yang berduri dan zakum, bara dan batu yang mengangah dari neraka jahanam. Lalu Nabi bertanya, siapakah orang tersebut wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril menjawab, mereka adalah contoh dari sebagian umat Rasul yang sudah waktunya mengeluarkan zakat namun enggan mengeluarkan zakat. Yang seperti itu bukanlah Allah yang menyengsarakannya, namun semua itu akibat dari perbuatannya sendiri yang menyengsarakan dirinya sendiri. Nabi pun melanjutkan perjalanannya dan beliau bertemu dengan sekelompok orang yang jumlahnya sangat banyak. Mereka menunggu daging matang yang masih segar yang berada di dalam kuali atau cawan besar dan daging lain yang masih mentah serta busuk. Anehnya, orang-orang tersebut malah memakan daging yang busuk dan meninggalkan daging yang matang lagi enak. Kemudian Nabi berkata, siapa mereka ya Jibril? Jibril pun menjawab, mereka adalah contoh orang laki-laki dari umat Nabi yang sudah memiliki istri yang halal dan baik, namun masih saja melakukan perbuatan zina dengan wanita lain yang tidak halal serta buruk. Hingga lelaki tersebut menidurinya sampai pagi tiba, serta contohnya seorang wanita yang sudah mempunyai suami yang halal dan juga baik, namun masih saja melakukan perbuatan zina
dengan laki-laki yang lain yang buruk, serta mereka tidur bersama lelaki tersebut hingga pagi tiba. Kemudian baginda Nabi meneruskan perjalanannya kembali, dan Nabi menemukan sebatang pohon yang penuh dengan duri melintang di tengah jalan. Lalu Nabi melihat sekelompok orang yang menyobek baju dan menyakiti sekujur tubuh yang melewati tempat itu. Lalu Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa maksud semua ini?" Lalu malaikat Jibril berkata, "Semua ini adalah sebagian contoh atau gambaran dari umat Rasul yang senang bergadang di pinggir jalan, dan dalam begadangnya tersebut mereka kerap membuat usil kepada orang-orang yang hendak melewati tempat tersebut. Sementara orang yang melintas tadi hendak melakukan perbuatan baik dan mulia." Kemudian Jibril membaca sebuah ayat yang artinya, "Dan janganlah kamu sekalian begadang di tepi-tepi jalan dengan maksud mengganggu dan berbuat usil kepada orang-orang yang hendak lewat. Dan janganlah kalian semua menghalang-halangi agama Allah." Ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Di perjalanan selanjutnya Nabi pun bertemu dengan orang-orang yang sedang berenang di sungai yang penuh dengan darah. Kemudian orang tersebut dilempari bebatuan. Nabi bertanya, "Semua ini apa maksudnya ya Jibril?" Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ini adalah contoh sebagian dari orang-orang yang senang memakan harta riba." Di perjalanan selanjutnya pun Nabi bertemu dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, yang mengikat kayu tersebut dalam satu ikatan yang besar. Mereka tidak kuat memanggul kayu-kayu tersebut, namun justru malah ditambahi lagi beban kayu tersebut. Kemudian Nabi pun bertanya maksud semua itu, dan malaikat Jibril pun menjawab, "Semua itu adalah sebagian contoh dari umatmu ya Rasulullah, yang sudah banyak menerima tanggungan dan amanah dari sesamanya. Mereka sudah tidak mampu lagi melaksanakan tanggungan dan amanah tersebut, namun masih saja berkenan menerima, bahkan masih mencari-cari tanggungan dan amanah lagi." Kemudian Nabi berangkat lagi dan bertemu sekelompok orang yang satu sama lain saling mengguntingi lisannya dan bibirnya dengan menggunakan gunting besi. Setiap kali digunting, lisan dan bibirnya terputus. Setelah itu kembali utuh seperti semula, dan digunting lagi dan utuh lagi, terus seperti itu. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa maksud semua ini?" Malaikat Jibril pun berkata, "Mereka adalah ahli fitnah, suka memfitnah orang lain, dan merupakan sebagian contoh dari umat baginda Rasul yang ahli nasihat, ahli memberi ilmu kepada banyak orang, suka mengajak kepada kebaikan dan kemaslahatan, namun dirinya sendiri tidak pernah mengerjakannya." Setelah itu Kangjeng Nabi berjumpa dengan sekelompok kaum yang mencakar-cakar wajah dan dadanya dengan kuku yang terbuat dari tembaga yang sangat tajam. Nabi pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka ya Jibril?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah sebagian contoh dari orang-orang yang suka makan daging manusia atau kanibal." Artinya mereka adalah orang-orang yang ahli mengumpat, senang menyebar luaskan aib orang lain, senang membuat nama baik orang lain menjadi rusak atau tercemar.
Nabi pun melanjutkan perjalanannya dan menjumpai sebuah lubang yang sangat kecil. Dari dalamnya keluar sapi yang sangat besar. Sapi tersebut berusaha ingin masuk ke dalam lubang yang sangat kecil itu lagi, namun tidak bisa masuk. Nabi berkata, "Apa maksud semua ini ya Jibril?" Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, "Semua ini adalah contoh dari umatmu atau gambaran dari umatmu yang salah berbicara. Mereka sudah terlanjur berbicara, sedangkan ucapan yang diutarakan tadi adalah ucapan yang bersifat penting, rahasia, berbahaya, merusak di dunia dan di akhirat, namun pada akhirnya mereka menyesali semua ucapannya tadi. Tentu saja ucapan tersebut tidak dapat ditarik kembali." Dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut, Kangjeng Nabi tiba-tiba dipanggil oleh seseorang dari arah kanan. "Wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar. Saya hendak bertanya sesuatu kepadamu." Namun Kangjeng Nabi tidak menolehnya dan enggan menjawab seruan tersebut. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa dia ya Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Itu adalah seruan dari orang Yahudi." Seumpama baginda tadi menoleh bahkan menjawab seruan tersebut, sudah barang tentu umat baginda Rasul akan menjadi Yahudi semuanya. Lantas Nabi pun berangkat lagi dan tiba-tiba ada panggilan seseorang dari arah kiri. "Wahai Nabi, saya meminta kamu untuk berhenti sejenak," kata orang tersebut, "dan menunggui saya. Saya ingin bertanya sesuatu hal kepadamu." Namun Nabi pun tak menghiraukannya dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa dia?" Lalu Jibril pun menjawab, "Itu adalah seruan yang berasal dari orang Nasrani." Seumpamanya saja Nabi menyahuti, menoleh kepada orang tersebut, tentu saja umat Nabi akan menjadi Nasrani semuanya. Selanjutnya Nabi pun berangkat lagi dan beliau pun tiba-tiba berjumpa dengan seorang wanita yang kedua lengannya terbuka. Dia memakai perhiasan yang serba indah. Kemudian dia memanggil, "Wahai Muhammad, bersedialah kamu untuk berhenti sebentar. Saya hendak bertanya kepadamu tentang suatu hal." Namun Nabi enggan berhenti, tidak menoleh dan tidak menghiraukannya. "Siapakah dia ya Jibril?" Jibril pun menjawab, "Itulah dunia. Seumpama saja tadi engkau menjawabnya, sudah barang tentu seluruh umat baginda Nabi akan memilih kehidupan dunia dan enggan memperhatikan kehidupan akhirat." Dikisahkan dalam sebuah syair, "Ingatlah bahwa sesungguhnya dunia itu hanyalah tempat bersinggah bagi seseorang, menetap di kala malam hari, dan ketika pagi tiba, ia akan segera pergi lagi." Nabi pun melanjutkan perjalanannya dan tiba-tiba beliau berjumpa dengan orang tua di tepi jalan dan memanggil-manggil, "Wahai Muhammad, kemarilah sebentar." Jibril berkata, "Bergegaslah dalam melangkah ya Rasulullah." Lantas Kangjeng Nabi bertanya, "Siapakah orang tua tadi tersebut ya Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Dia adalah musuh Allah. Dia tidak lain adalah iblis. Dia berusaha untuk menggoda Nabi. Dia berusaha untuk menggoda Nabi agar berkenan mengikuti perbuatannya." Kangjeng Nabi mengayunkan kakinya kembali, tiba-tiba berjumpa dengan seorang wanita yang sudah tua. Wanita tersebut berada di tepi jalan dan memanggil Nabi, "Wahai Muhammad, saya mohon kepadamu agar kamu berkenan untuk berhenti sejenak. Hamba hendak bertanya kepadamu." Kangjeng Nabi tidak menolehnya. Bahkan
tidak menjawab pertanyaannya. Lalu Nabi berkata kepada Jibril, "Siapakah dia?" Jibril menjawab, "Itu adalah sedikit gambaran dari alam dunia yang usianya sudah sangat tua renta, sudah sangat dekat dengan datangnya hari kiamat." Setelah itu Kangjeng Nabi melanjutkan perjalanannya hingga sampai di Baitul Maqdis, Palestina. Beliau masuk lewat pintu gerbang Al-Yamani. Lantas Kangjeng Nabi turun dari buruk dan mengikat buruk tersebut di dekat Masjidil Aqsa, di mana tempat itu adalah tempat yang dahulu pernah dijadikan oleh para nabi untuk mengikat buruknya. Menurut salah satu riwayat, malaikat Jibril mendekati sebuah batu yang sangat besar. Kemudian batu tersebut dilobangi oleh malaikat Jibril. Setelah itu buruk akhirnya diikat di batu tersebut. Lantas Kangjeng Nabi masuk ke dalam Masjidil Aqsa melalui pintu yang dicondongi matahari dan rembulan ketika baru terbit. Selanjutnya Kangjeng Nabi mengerjakan sholat 2 rakaat berjamaah dengan para malaikat. Tidak lama kemudian berkumpullah para nabi. Kangjeng Nabi melihat dan memperhatikan para nabi tersebut. Sebagian dari mereka ada yang masih berdiri, ada yang ruku, dan ada pula yang sujud. Lantas ada yang berazan dan dilanjutkan dengan iqamah. Para nabi itu berdiri dan berbaris semuanya hingga menjadi beberapa shaf. Semuanya itu menunggu siapa yang akan menjadi imam sholat jamaah saat itu. Kemudian Jibril memegang tangan Nabi Muhammad dan menariknya ke depan untuk menjadi imam. Selanjutnya Nabi pun menjadi imam dari para nabi untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Menurut riwayat Imam Ka'ab, malaikat Jibril yang berazan. Lantas seluruh malaikat pun berbondong-bondong turun dari langit. Dan Allah mengumpulkan seluruh nabi dan rasul. Selanjutnya Nabi menjadi imam sholat dari seluruh malaikat, seluruh nabi dan rasul. Setelah salam, Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, tahukah kamu siapa orang-orang yang sholat di belakangmu tadi?" Kangjeng Nabi berkata, "Saya tidak tahu." Kemudian Jibril menimpali, "Semuanya tadi adalah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas para nabi dan rasul tersebut saling memuji Allah dengan puji-pujian yang bagus. Kemudian Nabi berkata, "Kamu sekalian saling memuji-muji kepada Tuhanmu, dan saya juga akan memuja dan memuji-muji kepada Tuhan saya." Kemudian Nabi bergegas mengucap puji-pujian kepada Allah. "Segala puji itu hanya milik Allah, Zat yang telah mengutusku sebagai rahmat bagi seluruh alam dan kepada manusia dengan memberi kebahagiaan surga bagi orang yang patuh dan taat kepadanya, dan menakut-nakuti dengan neraka bagi orang yang durhaka. Dan Allah telah menurunkan Al-Quran kepadaku, yang di dalamnya itu terdapat keterangan-keterangan tentang seluruh hal, dan telah menjadikan umatku lebih bagus dari seluruh umat terdahulu yang dilahirkan untuk manusia yang lain, dan telah dijadikan umatku menjadi umat yang tengah-tengah, sedengan dan pilihan, dan telah dijadikan umatku sebagai umat yang pertama dalam permulaan menakdirkan makhluk dan wujud umat yang terakhir. Dan Allah telah melapangkan dada dan hatiku, serta mengampuni segala dosaku, dan telah mengangkat derajat serta namaku,
dan yang telah menjadikanku nabi yang paling awal dan paling akhir." Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sebab perkataan Nabi tersebut, Kangjeng Nabi dimuliakan oleh Allah melebihi kemuliaan seluruh Nabi dan Rasul. Saat itu Nabi merasakan rasa haus yang begitu dahsyat. Kemudian Jibril datang dengan membawa segelas arak dan segelas susu. Lantas Kangjeng Nabi mengambil dan memilih susu. Jibril pun berkata, baginda Rasul telah memilih fitrah agama Islam. Seumpama baginda Rasul memilih arak, sudah dapat dipastikan bahwa umat baginda Nabi akan banyak yang bersifat durhaka dan tidak ada yang menaati Rasul, kecuali hanya sedikit saja. Di riwayat lain dikatakan, sesungguhnya gelas yang telah dihidangkan ada 3. Adapun gelas yang nomor 3 adalah berisi air putih. Jibril berkata, seumpama baginda Rasul tadi minum air putih, sudah barang tentu umat Nabi akan mati tenggelam dalam kemaksiatan. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, gelas yang nomor 3 tersebut adalah madu yang merupakan pengganti air putih. Dan sesungguhnya Kangjeng Nabi juga melihat dan memperhatikan beberapa bidadari yang berada di sebelah kiri batu besar. Setelah itu beliau bersalaman dan bidadari-bidadari itu pun menjawab salam beliau. Selanjutnya Nabi bertanya kepada para bidadari tersebut, dan bidadari menjawabnya dengan perangai wajah yang berseri-seri dan membahagiakan pandangan. Kangjeng Nabi lantas disediakan tangga, sebuah alat untuk naiknya roh-roh manusia yang beriman. Tangga tersebut sangatlah bagus dan indah yang tiada bandingnya. Satu tangga tersebut terbuat dari perak dan satu tangga yang lain terbuat dari emas. Tangga tersebut berasal dari surga Firdaus. Tangga tersebut disemprot dengan lu'lu' mutiara. Di sebelah kanan tangga ada malaikat, di sebelah kirinya juga terdapat malaikat. Lantas Nabi naik tangga bersamaan dengan malaikat Jibril hingga keduanya tiba di sebuah pintu dari beberapa pintu langit dunia yang disebut dengan Babul Hafadhah. Di pintu tersebut terdapat penjaganya yang bernama Malaikat Ismail. Beliau yang diperintahkan sebagai penjaga langit dunia yang bertempat di angkasa. Selama-lamanya Malaikat Ismail tidak pernah naik ke langit atasnya, dan beliau juga tidak akan pernah turun ke bumi, kecuali ketika hari wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun jumlah pengawal malaikat Ismail ada 70.000 malaikat, dan setiap satu orang malaikat ditemani 70.000 malaikat. Selanjutnya malaikat Jibril mengetuk pintu langit, dan ditanyalah malaikat Jibril, "Siapa itu?" Jibril menjawab, "Saya Jibril." Lantas ditanya kembali, "Bersama siapa kamu?" Jibril menjawab, "Saya bersama Kangjeng Nabi Muhammad." Dan ditanya lagi sekali lagi, "Sudah diutus oleh Allah kah kamu untuk datang kemari?" Jibril menjawab, "Ya, sudah." Baru kemudian dipersilahkan, "Silahkan masuk. Selamat datang. Saya bersyukur atas anugerah dari Allah sebab saya dapat bertatap muka dengan baginda Nabi dan menjadi bagian dari keluarga baginda Rasul. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang seiman dari para da'i atau wakil dari Allah
yang telah berkenan menyampaikan agama Allah. Demikianlah sebagus-bagusnya saudara seiman, wakilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagus-bagusnya orang yang datang. Lantas pintu langit pun segera dibuka. Tatkala keduanya masuk, tiba-tiba di tempat tersebut berjumpa dengan Nabi Adam, yaitu bapa dari seluruh umat manusia. Adapun keberadaannya masih tetap sama seperti ketika diciptakan Allah. Kulitnya tetap putih kemerah-merahan dan bercahaya. Tinggi badannya kira-kira 60 ziro atau kurang lebih 29 meter. Lebar dadanya kurang dari 7 ziro atau kurang lebih 3 meter. Didatangkan kepada Nabi Adam alaihissalam arwahnya dan para nabi dan keturunannya yang beriman. Lantas Nabi Adam berkata, roh suci dan sukma yang bagus, sama-sama masuklah kalian semua di dalam surga Firdaus atau surga Iliyin. Lantas didatangkan lagi kepada Nabi Adam roh-roh keturunannya yang sama-sama kafir. Dan Nabi Adam alaihissalam pun berkata, roh-roh yang busuk dan sukma yang durhaka, sama-sama masuklah kalian semua di dalam neraka Sijjin. Dan Nabi Adam alaihissalam melihat dari arah kanannya ada bayang-bayang, gerombolan-gerombolan nyawa hitam dan pintu. Dan dari pintu tersebut keluarlah aroma yang sangat semerbak harum. Dan dari arah kiri Nabi Adam melihat bayangan-bayangan dari pintu. Dari pintu tersebut keluarlah aroma yang sangat busuk dan menyengat. Ketika Nabi Adam menoleh ke arah kanan, dirinya bangga dan bahagia. Dan ketika ia menoleh ke kiri, dirinya sedih dan menangis. Lantas Nabi bersalaman dengan Nabi Adam, dan Nabi Adam alaihissalam pun menjawab salam beliau. Nabi Adam lantas berkata, selamat datang wahai anakku yang soleh dan Nabi yang soleh. Lantas Kangjeng Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Maka Jibril menjawab, beliau adalah bapak moyang baginda Rasul, yaitu Nabi Adam. Adapun bayang-bayang hitam itu adalah keturunan Nabi Adam. Sementara itu, gerombolan-gerombolan hitam di sisi kanan adalah ahli surga, dan yang di sisi kiri adalah ahli neraka. Apabila Nabi Adam melihat ke sisi kanan, beliau bangga dan bahagia hatinya. Dan apabila melihat ke sisi kiri, Nabi Adam menangis dan bersedih hati. Lantas Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya yang tidak jauh dari tempat tadi, dan bertemulah beliau dengan orang-orang yang senang memakan harta riba dan harta benda anak yatim. Beliau juga bertemu dengan orang-orang yang gemar berzina dan sebagainya. Keberadaan mereka sangat menyedihkan dan mengenaskan. Seperti fenomena terdahulu, justru malah lebih menyedihkan. Lantas Nabi naik kembali ke langit yang kedua. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit dan meminta izin untuk masuk. Kemudian penjaga langit bertanya, siapa itu? Kemudian Jibril menjawab, saya Jibril. Lantas penjaga langit bertanya kembali, bersama siapa kau datang? Jibril pun menjawab, saya datang bersama Nabi Muhammad. Ditanya lagi oleh penjaga langit, sudah diutus oleh Allah kah kamu untuk datang kemari? Kemudian Jibril menjawab, ya sudah. Baru kemudian dipersilahkan oleh malaikat tadi, silahkan masuk, selamat datang.
Saya rasa saya mendapat anugerah dari Allah sebab saya dapat bertatap muka dengan baginda Rasul Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjalin persaudaraan dengannya. Semoga Nabi Muhammad dimuliakan Allah dan saudara-saudara yang seiman dan para dai wakil dari Allah yang telah berkenan menyampaikan agama Allah. Demikianlah sebagus-bagusnya saudara seiman, wakilnya Allah, dan sebagus-bagusnya orang yang datang. Di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam bin Maryam dan juga bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Yang keduanya hampir serupa pakaian dan rambutnya. Ibunya Nabi Yahya masih bersaudara dengan Siti Maryam. Keduanya ditemani oleh sekelompok kaumnya. Nabi Isa itu berperawakan standar, kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya panjang, kelihatan seperti orang yang baru saja mandi. Wajahnya serupa dengan Yarwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Kangjeng Nabi lantas berucap salam kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Keduanya menjawab salam dan berkata, "Selamat datang saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh." Keduanya pun mendoakan Nabi dengan doa yang bagus. Setelah itu Nabi naik ke langit ketiga. Seperti itu pula lagi diulang, malaikat Jibril meminta izin untuk masuk. Dan seperti itu pula jawaban dari malaikat penjaga langit. Mereka masuk dan mereka bertemu di langit ketiga dengan Nabi Yusuf yang ditemani oleh umatnya. Kangjeng Nabi bersalaman dengan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun menjawab salam dari Nabi Muhammad. Dan beliau berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh." Dan Nabi Yusuf pun mendoakan Kangjeng Nabi dengan doa yang luhur. Ketampanan Nabi Yusuf menyamai setengah dari ketampanan Kangjeng Nabi Muhammad. Menurut salah satu riwayat, Nabi Yusuf itu dianugerahi raut wajah yang indah, melebihi keindahan wajah seluruh umat manusia. Wajahnya laksana bulan purnama yang sinar terangnya melebihi terang sinar semua bintang. Kangjeng Nabi bertanya, "Siapa dia wahai Jibril?" Maka malaikat Jibril pun berkata, "Dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam." Kemudian Nabi naik ke langit tingkat 4 dan di sana Kangjeng Nabi dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah di tempat yang tinggi dan mulia. Nabi bersalaman dengan Nabi Idris dan Nabi Idris pun menjawab salam serta mendoakan Kangjeng Nabi Muhammad. Kemudian naik lagi Nabi ke tingkat kelima dan bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam yang rambut dan janggutnya sebagian putih dan sebagian hitam. Janggut tersebut menjuntai ke bawah sepanjang pusar. Sebab sangat panjangnya, Nabi Harun dikelumuni oleh kaum Bani Israel. Saat itu Nabi Harun bercerita kepada kaum tersebut. Lalu Nabi bersalaman dengan Nabi Harun. Lantas Nabi Harun pun menjawab salam dari Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bertanya, "Siapa dia, ya Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia Nabi Harun bin Imran." Selanjutnya Nabi naik ke tingkat ke-6. Lantas Nabi bertemu dengan beberapa nabi yang masing-masing diiringi oleh para kaumnya. Namun kaumnya itu hanya sedikit. Nabi berjumpa dengan nabi-nabi yang kaumnya banyak. Dan juga Nabi bertemu dengan nabi-nabi yang tak berpengikut. Nabi berjumpa dengan segerombolan orang yang sangat banyak memenuhi segala penjuru.
Kemudian Nabi bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Mereka adalah Nabi Musa dan para pengikutnya. Namun saya harap baginda Rasul untuk mengangkat kepala." Tiba-tiba Kangjeng Nabi melihat segelombolan orang yang juga berjumlah sangat banyak yang memenuhi segala penjuru di tempat itu. Kemudian Jibril berkata, "Mereka semua adalah umatmu, hai baginda Rasul. Adapun selain iring-iringan tersebut, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab." Setelah Kangjeng Nabi dan malaikat Jibril masuk, tiba-tiba mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam bin Imran. Nabi Musa itu seorang lelaki yang berkulit putih kemerah-merahan. Tinggi badannya seperti orang Sanu'ah. Banyak tebal bulunya, apabila memakai baju rangkap dua, sungguh akan robek tertembus bulu tersebut. Nabi pun saling bersalaman dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa pun mendoakan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa berkata, "Semua orang sama-sama berpikiran bahwa saya adalah orang yang termulia di hadapan Allah daripada Nabi Muhammad. Namun sesungguhnya," kata Nabi Musa, "Nabi Muhammadlah yang lebih mulia di hadapan Allah daripada dirinya." Ketika Kangjeng Nabi Muhammad melewati Nabi Musa menangis. Beliau bertanya oleh orang-orang banyak, "Ada apa kok menangis wahai Nabi Musa?" Nabi Musa menjawab, "Saya menangis sebab Nabi Muhammad diutus sesudah saya. Namun umatnya sangat banyak yang masuk surga dibanding umat saya. Kaum Bani Israel sama-sama berpendapat bahwa sayalah yang paling mulia di antara seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam di hadapan Allah. Sesungguhnya Nabi Muhammadlah yang lahir sesudah saya yang paling mulia di sisi Allah." Setelah itu Nabi naik ke langit tingkat ke-7. Kemudian di langit ini berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, yang sedang duduk di sebuah kursi yang terbuat dari emas di depan pintu surga. Beliau menjandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Saat itu Nabi Ibrahim sedang didampingi sekelompok kaumnya. Lantas Kangjeng Nabi Muhammad berucap salam, dan dijawablah salam tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Selamat datang wahai anakku dan Nabi yang soleh." Dan Nabi Ibrahim berpesan, "Perintahkanlah kepada umatmu agar memperbanyak tanaman dan perhiasan surga, karena sesungguhnya tanah surga itu sangatlah bagus, subur dan luas." Lalu Nabi bertanya, "Tanaman surga tersebut bagaimana bentuknya dan harus bagaimana?" Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Perbanyaklah umatmu untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim." Itu adalah tanaman-tanaman surga. Menurut salah satu riwayat diterangkan bahwa Nabi Ibrahim berpesan, "Tolonglah sampaikan salam saya kepada umatmu dan ceritakanlah bahwa surga itu tanahnya bagus dan sangat subur, tawar airnya serta segar. Adapun sesungguhnya tanaman surga tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar." Orang-orang yang berada di sebelah kiri dan kanan Nabi Ibrahim itu adalah kaumnya, semuanya duduk dalam satu kelompok. Wajahnya putih bening seperti kertas. Sekelompok lain ada kotoran noda hitam di kulitnya. Lantas kaum tersebut terdapat kotoran di kulitnya sama-sama berdiri, kemudian masuk dan mandi di sebuah sungai.
Selanjutnya sama-sama keluar dari air sungai sebab merasa telah bersih dari kotorannya. Setelah itu mereka masuk dan mandi kembali di sebuah sungai yang lain. Kemudian keluar dan telah bersih kotoran pada noda-noda hitamnya. Lantas masuk dan mandi kembali sampai 3 kali di sungai yang lain lagi. Sesudah itu sama-sama keluar, sebab telah merasa bersih dari kotoran dan noda hitam, sehingga kulit dan wajahnya putih bening, sama seperti teman-temannya yang lain. Lantas semuanya sama-sama duduk berkumpul bersama teman-temannya yang lain yang berkulit dan berwajah putih bening tadi. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapa kelompok orang-orang yang berkulit dan berwajah putih bening tersebut? Dan siapa golongan yang kulit dan wajahnya terdapat kotoran noda hitam itu? Dan sungai apa yang dijadikan tempat mandi tadi?" Malaikat Jibril menjawab, "Kelompok orang-orang yang kulit dan wajahnya putih bening adalah orang-orang yang imannya tidak tercampur dengan dosa dan maksiat. Sedangkan kelompok orang yang kulit dan wajahnya terdapat kotoran dan noda hitam adalah orang-orang yang beramal soleh namun juga mengerjakan perbuatan dosa dan maksiat. Lantas mereka sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun menerima taubatnya. Adapun sungai tersebut adalah yang pertama sungai Rahmatullah, yang kedua adalah sungai Nikmatullah, dan yang ketiga adalah sungai Saqahum Rabbahum Syaraban Tahura, yang artinya sungai tempat kalian semua dianugerahi minum-minuman yang sangat besar, yang sangat segar, dan bening juga bersih. Kemudian malaikat Jibril pun menjelaskan, "Itulah tempatmu dan tempat umatmu, ya Rasulullah." Di tempat tersebut, tiba-tiba Nabi berjumpa dengan umat beliau. Umat tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Golongan yang pertama memakai pakaian putih seperti kertas, sedangkan golongan yang kedua memakai pakaian yang sedikit kusam. Lantas Kangjeng Nabi masuk ke Baitul Ma'mur. Beliau masuk bersama dengan golongan yang memakai pakaian putih, dan golongan yang memakai pakaian kusam dilarang masuk mengikutinya. Kemudian Nabi mengerjakan sholat di Baitul Ma'mur bersama dengan orang-orang mukmin. Di Baitul Ma'mur tersebut ternyata dalam setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat yang tidak pernah kembali keluar lagi hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya Baitul Ma'mur tersebut tegak lurus dengan Ka'bah. Seumpama sebuah batu dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, maka akan terjatuh tepat di Ka'bah. Apabila sudah masuk Baitul Ma'mur, maka tidak akan dapat keluar lagi. Tepat di Baitul Ma'mur tersebut merupakan akhir dari perjalanan para malaikat. Di riwayat lain dijelaskan, di Baitul Ma'mur itu Kangjeng Nabi dihidangi 3 gelas minuman. Lantas Nabi memilih dan mengambil gelas yang berisi susu. Tindakan Kangjeng Nabi tersebut dibenarkan oleh malaikat Jibril dengan ungkapan, "Susu tersebut merupakan tanda dari agama Islam yang fitrah, yang akan baginda Rasul dan umat baginda Rasul dianut." Kemudian Nabi dibawa naik lagi ke Sidratul Muntaha. Di tempat itulah akhir dari semua amalan manusia naik dari bumi, lalu berhenti. Di Sidratul Muntaha tersebut takdir-takdir diturunkan dan ketinggian dan berhenti. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon besar. Dari tunasnya mengalir beberapa sungai yang airnya sangat bening dan tidak pernah berubah.
baik bentuk maupun rasanya. Di situ juga mengalir sungai susu yang tidak akan pernah berubah rasanya. Ada juga sungai arak yang sangat segar menurut orang-orang yang meminum, dan sungai madu yang sangat bersih dan bening. Atap Sidratul Muntaha itu jika ditelusuri, seseorang yang naik kendaraan membutuhkan waktu 70 tahun. Namun belum juga sampai. Adapun buahnya Sidratul Muntaha itu sebesar kendi-kendi tanah Hajar, sebuah desa yang dekat dengan Madinah. Sementara daunnya selebar telinga gajah, satu daun saja sudah mampu menutupi seluruh umat yang ada. Menurut salah satu riwayat diterangkan, selembar daun tersebut dapat menutupi seluruh makhluk. Tiap-tiap satu daun terdapat satu malaikat. Daun itu warnanya bermacam-macam, yang tidak dapat dimengerti warna apa saja itu. Ketika ada suatu perkara yang menutupinya, sebab perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas berubahlah menjadi intan, baiduri, yakut, dan jabarut. Tidak ada seorang pun yang sanggup memberi sifat dan menggambarkan keadaan Sidratul Muntaha. Dalam setiap daun terdapat belalang emas. Dari tunas pohon Sidratul Muntaha tersebut mengalir 4 sungai yang masuk ke surga. Adapun yang 2 mengalir ke bumi, 2 yang terlihat dan 2 yang tidak terlihat. Kemudian Nabi bertanya, sungai apakah itu Jibril? Kemudian Jibril berkata, 2 sungai yang tidak terlihat itu mengalir ke dalam surga. Adapun 2 sungai yang terlihat itu adalah sungai Nil, Mesir, dan sungai Furat di Irak. Menurut salah satu riwayat dijelaskan, di dalam Sidratul Muntaha Kangjeng Nabi sempat melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Tiap-tiap sayap tersebut sanggup menutupi jagat raya. Dan dari tiap-tiap sayapnya itu bertaburan intan dan yakut. Dari mana asalnya? Lalu Kangjeng Nabi berjalan menelusuri tepi Telaga Kausar hingga masuk ke dalam surga. Tiba-tiba Kangjeng Nabi di dalam surga melihat beberapa hal yang tidak dapat terlihat oleh mata, tidak dapat didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati. Nabi kemudian melihat sebuah tulisan di pintu surga. Tertulis, memberi sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, dan memberi hutang orang yang membutuhkan itu pahalanya 18 kali lipat. Lantas Kangjeng Nabi pun bertanya, Jibril, bagaimana bisa orang yang memberi hutang itu lebih utama daripada sedekah? Maka Malaikat Jibril menjawab, sebab orang yang meminta-minta itu masih memiliki kelebihan sesuatu. Sedangkan orang yang berhutang itu tidak akan berani berhutang kecuali dia membutuhkan. Kangjeng Nabi kemudian berjalan di jalan di surga. Tiba-tiba saja beliau berjumpa dengan sungai susu yang tidak akan pernah berubah rasanya, dan sungai khamar yang sangat lezat menurut orang-orang yang meminum, dan sungai madu yang sangat bening. Di dalam surga bertaburan rumah-rumah kecil yang terbuat dari lu'lu' atau mutiara, dan beberapa buah delima yang besarnya sebesar timba-timba. Menurut salah satu riwayat diterangkan, di dalam surga terdapat buah delima yang besarnya sebesar kulit unta yang ada muatannya, dan burung-burung surga itu sebesar unta Khurasan yang memiliki 2 punuk atau 2 punggung. Sahabat Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah, apakah dagingnya nikmat? Kangjeng Nabi berkata, saya pernah memakan daging burung itu.
Sungguh dagingnya benar-benar nikmat, melebihi kenikmatan seluruh daging yang pernah aku rasakan. Dan saya berharap kamu bisa makan daging burung itu. Lalu Nabi melihat telaga Kausar yang di dua tepinya terdapat rumah-rumah kecil yang terbuat dari mutiara yang dilubangi. Tanahnya berbau harum seperti minyak misik. Lantas Kangjeng Nabi diperlihatkan batu dan besi di neraka. Di situ tempat kemurkaan, kutukan, dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama batu dan besi dilemparkan ke dalam neraka, tentu akan hancur, binasa, dan meleleh. Di dalam neraka tiba-tiba ada sekelompok orang atau umat yang semuanya memakan bangkai. Lalu Nabi bertanya, siapa dia ya Jibril? Maka malaikat Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang pekerjaannya suka memakan daging manusia. Artinya orang-orang yang gemar mengumpat. Di situ Kangjeng Nabi melihat juga malaikat Malik penjaga neraka. Wajahnya yang selalu terlihat sadis dan memancarkan aura kemarahan yang sangat membara. Kangjeng Nabi mengawali berucap salam kepada malaikat Malik, lalu pintu neraka ditutup untuk menghormati Kangjeng Nabi. Selanjutnya Kangjeng Nabi dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Kangjeng Nabi diselimuti kabut yang menyerupai mendung yang warnanya beraneka ragam. Dan Jibril pun berhenti, tidak bisa menemani Nabi. Nabi lalu naik ke Mustawa, sebuah tempat tinggi yang biasanya dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Di tempat tersebut beliau mendengar gemercik kolam-kolam. Di situ beliau juga melihat seorang lelaki yang diliputi oleh nurul arsy. Lalu Nabi berkata, siapa dia wahai Jibril? Apakah seorang malaikat? Jibril menjawab, bukan. Kangjeng Nabi bertanya lagi, apakah seorang nabi? Maka dijawab kembali, bukan. Kangjeng Nabi bertanya sekali lagi, lantas siapakah dia? Dan dijawablah oleh malaikat Jibril, dia adalah seorang lelaki yang semasa hidup di dunia, lisannya selalu basah sebab dibuat zikir kepada Allah, dan hatinya selalu terikat erat dengan masjid, serta tidak pernah memusuhi, tidak pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Kemudian Nabi menghadap Allah, beliau lalu bersujud. Allah pun berkata kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad. Lalu Kangjeng Nabi Muhammad menjawab, ya ada apa wahai Tuhanku? Allah berucap, apa yang kamu kehendaki dariku? Lalu Nabi berkata, sesungguhnya engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah dan juga kerajaan yang agung. Engkau telah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa dan menganugerahi Nabi Daud kerajaan yang agung. Meluluhkan besi kepada Nabi Daud, juga memberi kuasa pada Nabi Daud untuk menguasai gunung. Dan Engkau juga telah memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang agung, dapat menguasai jin, manusia, setan, dan angin. Engkau juga telah menganugerahkan sebuah kerajaan yang tidak pernah diberikan setelah Nabi Sulaiman. Engkau juga mengajari Nabi Isa kitab Taurat, Injil, juga memberikan kemampuan dan menyembuhkan orang buta, bisu, dan penyakit belang, dan dapat menghidupkan orang mati dengan seizinmu. Engkau telah menjaga sekaligus melindungi Nabi Isa serta ibunya dari godaan setan yang terkutuk, hingga tak ada lagi yang berani menggoda keduanya. Kemudian Allah berkata, sungguh telah kujadikan engkau wahai Muhammad sebagai kekasihku. Rawi hadis menjelaskan ucapan Allah tersebut sebenarnya telah ditulis dalam kitab Taurat, bahwa Nabi adalah kekasih Allah.
atau Habibullah, dan Allah pun telah mengutusnya untuk seluruh umat manusia, bukan hanya orang Islam, dengan memberi kebahagiaan surga bagi orang yang berkenan mengikutinya dan memberikan ancaman neraka bagi mereka yang mendurhakainya. Dan Allah telah membuka serta melapangkan dada hati Muhammad mengampuni seluruh dosanya, dan Allah telah mengangkat derajatnya hingga tidak akan disebut nama Allah kecuali bersamaan dengan nama Nabi. Allah telah menjadikan umat Muhammad sebagai umat yang terbaik dari seluruh umat yang ada dan dilahirkan untuk manusia. Dan Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang awal diciptakan dan yang terakhir dilahirkan. Dan telah kutetapkan kepada umatmu Muhammad tidak memiliki kewenangan dalam menasihati sesama kecuali telah berucap dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambaku dan utusanku. Dan aku telah menjadikan umatmu Muhammad sebagai satu-satunya umat yang hatinya menjadi tempat menerima ilmu dan hikmah. Dan telah kujadikan kau sebagai permulaan para nabi dalam setiap kejadiannya, dan yang akhir dari seluruh para nabi berdasarkan pengutusannya. Dan telah kujadikan engkau sebagai orang yang pertama dihisab, dan telah aku anugerahkan kepadamu surat Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang sampai berkali-kali pembacaannya yang tidak aku berikan kepada nabi sebelum kamu. Dan telah kuberikan kepadamu, kata Allah pada Nabi, beberapa akhir dari surat Al-Baqarah dari perbendaharaannya di bawah aras yang tidak pernah aku berikan kepada Nabi sebelum kamu. Dan kau telah aku anugerahi Al-Kautsar. Saya juga telah memberimu 8 keutamaan, yaitu Islam, hijrah, kebenaran, puasa Ramadan, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Dan sesungguhnya aku mulai hari ini telah memberikan mandat kepadamu, kepada seisi langit dan bumi. Telah kewajibkan kepadamu dan kepada umatmu untuk mengerjakan sholat 50 kali, maka kerjakanlah sholat tersebut. Dan dalam salah satu riwayat dijelaskan, Rasulullah Nabi Muhammad SAW dianugerahi sholat 50 waktu. Beberapa ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad kecuali dosa syirik atau menyekutukan Allah dari umat Muhammad dengan sesuatu hal yang bersifat merusak keimanan. Lantas tersibaklah kabut yang menyilau yang berasal dari nur Kangjeng Nabi Muhammad. Kemudian Jibril memegang erat-erat tangan Kangjeng Nabi lalu cepat-cepat mengundurkan diri. Setelah itu Kangjeng Nabi mendatangi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Kemudian Kangjeng Nabi mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, aku adalah sebagus-bagusnya teman bagimu. Nabi Musa bertanya, ada keperluan apa engkau ya Muhammad? Apa yang telah diwajibkan Allah kepadamu dan kepada umatmu? Lalu Kangjeng Nabi Muhammad menjawab, Allah telah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku untuk mengerjakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa berkata, berkenanlah kiranya engkau untuk kembali ke hadapan Allah dan mintalah keringanan untuk dirimu dan umatmu. Sebab sesungguhnya umatmu tidak akan kuat mengerjakannya. Sungguh saya telah mencobanya kepada orang-orang sebelum kamu dari Bani Israel, dan perintah tersebut lebih ringan daripada perintah yang telah diwajibkan kepadamu dan kepada umatmu. Pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat, namun umatku masih saja sulit dan tidak sanggup mengerjakannya, maka semuanya sama-sama meninggalkannya. Sementara umatmu lebih ringkas jasadnya, badannya, hatinya, penglihatannya, dan pendengarannya. Lalu Nabi menoleh ke arah malaikat Jibril, meminta pertimbangan. Kemudian malaikat Jibril menganggukkan kepala sebagai tanda mempersilahkan. Lalu Nabi lekas-lekas kembali hingga tiba di Syajarah Sidratul Muntaha. Kangjeng Nabi kemudian diselimuti mendung
Kangjeng Nabi bersujud dan berkata, "Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan keringanan kepada umatku, sebab umatku tidak sekuat umat-umat yang lain." Allah berkata, "Aku kurangi 5 untukmu." Lantas tersingkaplah kabut mendung. Kangjeng Nabi kembali datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Allah telah mengurangi 5 waktu untukku dan umatku." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Berkenanlah kembali kepada Allah supaya diberikan keringanan sekali lagi, sebab umatmu tidak akan mampu mengerjakannya." Selanjutnya Nabi bolak-balik dan tiada hentinya di antara Nabi Musa dan Allah. Allah pun memberikan keringanan 5 kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. 50 waktu tersebut hanya tinggal 5 waktu saja. Allah pun berkata kepada Nabi, "Wahai Muhammad." Kangjeng Nabi Muhammad menjawab, "Aku sambut panggilanmu ya Allah." Allah pun berkata, "Salat itu kerjakan dalam waktu sehari semalam. Adapun pahalanya tetap, 1 kali salat adalah 10 kali lipat. Jadi 50 kali salat itu sama halnya dengan salat dirimu dan umatmu 50 waktu salat. Oleh sebab itu, apa yang telah aku katakan tidak akan pernah bisa diganti maupun dihapus. Dan itu telah menjadi ketetapanku. Dan siapa saja yang dengan sengaja berniat untuk melakukan kebaikan, namun tidak bisa melaksanakannya, sebab ada sesuatu yang sifatnya udzur syara, maka ditulis 1 kebaikan. Namun jika dapat mengerjakannya, maka ditulis 10 kebaikan. Barang siapa yang berniat maksiat lantas tidak jadi dikerjakan, maka tidaklah ditulis apa-apa. Apabila jadi mengerjakan maksiat tersebut, maka ditulislah 1 maksiat. Setelah itu tersingkaplah mendung yang menutupi Kangjeng Nabi, dan beliau pun akhirnya turun hingga sampai kepada Nabi Musa. Kembali lantas Nabi memberikan kabar padanya, dan kemudian disambut Nabi Musa, "Berkenanlah kiranya kamu Muhammad untuk kembali ke hadapan Allah Tuhanmu untuk meminta keringanan. Sesungguhnya umatmu masih belum sanggup untuk mengerjakannya." Lalu Kangjeng Nabi menjawab, "Saya sudah bolak-balik di hadapan Allah hingga saya merasa malu. Sekarang saya telah ridho dan pasrah, ikhlas menerima perintah sholat tersebut." Di dalamnya kemudian terdengarlah seruan, "Sungguh aku telah mewajibkan akan sebuah kewajiban dan telah memberikan suatu keringanan kepada hamba-hambaku." Setelah terdengar seruan itu, Nabi Musa pun lalu berkata, "Silahkan, saya persilahkan kamu wahai Muhammad untuk turun," sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi turun dan beliau tidak mendahului rombongan para malaikat, kecuali mereka semua saling berkata, "Berkenanlah kamu ya Rasulullah untuk membiasakan mengeluarkan darah kotor dari kepala." Dalam satu riwayat diterangkan, "Berkenanlah kamu kiranya ya Muhammad untuk memerintahkan kepada umatmu agar membiasakan canduk atau mengeluarkan darah kotor dari kepala." Lalu Kangjeng Nabi pun turun. Kangjeng Nabi bertanya kepada malaikat, "Saya tidak menemukan penghuni langit kecuali sama-sama menyambut kehadiranku dengan sambutan riang gembira, dan semuanya sama-sama tersenyum manis untukku, kecuali seorang malaikat. Saya mengucapkan salam kepadanya dan juga menjawab salam saya, dan menyambut saya dengan penuh kebahagiaan. Dia juga mendoakan saya, namun dia tidak menunjukkan raut wajah yang menggembirakan kepadaku." Lalu Jibril menjelaskan, malaikat tersebut adalah malaikat Malik, sang penjaga neraka. Dia tidak pernah menunjukkan raut muka yang menggembirakan semenjak diciptakannya. Seumpama malaikat Malik ingin menunjukkan raut wajah yang menggembirakan kepada orang lain, tentu saja hanya kepadamu seorang ya Rasul. Ketika kunjungan Nabi turun ke langit dunia, beliau melihat ke bawah. Tiba-tiba beliau melihat debu yang tebal dan mendengar suara yang bergemuruh
Lalu Nabi bertanya, apakah itu ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah perbuatan setan yang berusaha untuk menghalangi manusia agar manusia tersebut tidak mampu memikirkan keagungan Allah baik di langit maupun di bumi. Seumpamanya setan tidak mengganggu dan tidak menghalangi, sudah dapat dipastikan bahwa semua manusia akan mampu melihat keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun naik buruk. Beliau kemudian melihat unta-unta orang Quraisy berhamburan di sana sini. Dan di dalam rombongan unta tersebut ada satu unta yang membawa dua muatan. Satu muatan berwarna hitam dan satu muatan berwarna putih. Ketika Kangjeng Nabi mendekat unta tersebut, unta-unta itu semuanya saling berontak, lari dan berputar-putar, lalu terjatuhlah hingga ada yang patah kakinya. Lalu Nabi mendahului iringan-iringan orang yang mengendarai unta tersebut. Di antara mereka ada yang kehilangan untanya. Seluruh unta dikumpulkan dan dicarilah unta yang hilang tersebut, dan orang yang berhak berasal dari Bani Fulan. Lalu Nabi bersalaman dengan orang tersebut dan berkata sebagian orang dari rombongan tadi, ini suaranya Muhammad. Setelah semua itu Kangjeng Nabi tiba di tempat sahabat-sahabatnya menjelang waktu subuh di kota Makkah. Ketika sudah subuh, beliau terlihat mengeluh sedih dan mengerti jika sesungguhnya orang-orang akan sama-sama mendustakannya. Kangjeng Nabi lantas duduk bersandar dan bersedih hati. Di dalam kemudian muncullah musuh Allah yaitu Abu Jahal. Abu Jahal pun mendatangi Nabi dan ikut duduk bersama beliau. Abu Jahal bertanya kepada Nabi seperti orang yang mengejek, apakah ada berita yang ajaib wahai Muhammad? Lalu Nabi menjawab, ya ada. Abu Jahal bertanya kembali, berita apakah itu? Lalu Nabi menjawab, tadi malam saya diisrokan. Abu Jahal bertanya lagi, kemana? Lalu Nabi menjawab, ke Baitul Maqdis. Abu Jahal bertanya lagi, sepagi inikah kamu sudah hadir di tengah-tengah kita semua? Nabi menjawab, ya. Lalu Abu Jahal, tidakkah kedustaannya kepada yang lain? Tidakkah memperlihatkan kedustaannya kepada Nabi akan berpaling dari ucapannya, sehingga Abu Jahal pun memanggilkan para kaum beliau. Abu Jahal bertanya, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika aku diundang kaummu? Apakah kamu berkenan untuk menceritakan kepada para kaummu? Abu Jahal bertanya, sepagi inikah kamu sudah hadir di tengah-tengah kita semua? Lalu Nabi menjawab, ya. Abu Jahal tidak memperlihatkan kedustaannya kepada Kangjeng Nabi. Abu Jahal khawatir jika Kangjeng Nabi akan berpaling dari ucapannya, sehingga Abu Jahal pun memanggil para kaum beliau. Abu Jahal bertanya, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika aku undang kaummu? Apakah kamu berkenan untuk menceritakan kepada para kaummu apa yang telah kamu ceritakan kepadaku? Lalu Nabi menjawab, ya, saya mau. Lalu Abu Jahal mengundang dan mengumumkan, wahai kaum keturunan Bani Ka'biyin Lu'ayin, datanglah kemari kalian semua. Lantas datanglah mereka semua untuk menghadiri majelis tersebut. Orang-orang banyak berdatangan serta duduk di depan kursi Kangjeng Nabi dan Abu Jahal. Abu Jahal pun berkata, wahai Muhammad, berceritalah kamu kepada kaummu tentang apa yang telah kau ceritakan kepadaku. Kemudian Rasulullah pun bercerita, sesungguhnya saya tadi malam telah diisrakan. Orang banyak sama-sama bertanya, kemana? Baginda Rasul menjawab, ke Baitul Maqdis. Orang-orang pun bertanya kembali, apa sepagi inikah kamu telah datang di tengah-tengah kami semua? Lalu Nabi menjawab, ya. Mendengar cerita tersebut, kaum menjadi gaduh. Ada yang bertepuk tangan,
Ada yang meletakkan tangannya di kepalanya sebab kagum. Suasana kaum menjadi gaduh. Kaum menganggap aneh dan sebuah peristiwa besar ini. Lantas Mut'im bin Adi berkata, Wahai Muhammad, semua ceritamu sebelumnya hanya biasa-biasa saja dan ringan, kecuali ceritamu pada hari ini. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya kamu itu bohong dan seorang pembohong. Saya berpergian ke Baitul Maqdis dengan menggunakan unta, membutuhkan rentang waktu 1 bulan. Apa mungkin kamu dapat sampai ke Baitul Maqdis dalam waktu 1 semalaman? Demi Lata dan Uzza, saya tidak percaya. Lalu sahabat Abu Bakar berkata, Wahai Mut'im, sungguh hina ucapanmu kepada putra saudaramu sendiri. Kamu telah membuat malu dan mendustakan keponakanmu sendiri. Sementara itu saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar. Orang-orang saling bertanya, Wahai Muhammad, cobalah kau sifati, jelaskanlah kepada kita semua tentang Baitul Maqdis. Seperti apa bangunannya? Seperti apa bentuknya? Dan beberapa jaraknya dari gunung. Sementara itu dalam kumpulan kaum ini sudah ada salah seorang yang pernah ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi menyifati Baitul Maqdis dengan jelas kepada kaumnya, baik bangunannya, bentuknya, jarak jauhnya dari gunung. Beliau menyifati dengan menggambarkan semua keadaan Baitul Maqdis secara jelas kepada kaumnya. Hanya ada satu hal yang tidak beliau jelaskan, yaitu tentang jumlah pintunya. Sebab itulah hati Kangjeng Nabi pun merasa sedih. Beliau tidak pernah merasakan kesedihan hati seperti itu. Tiba-tiba beliau pun didatangkan gambar Masjid Baitul Maqdis yang terletak di dekat rumah Aqil bin Abi Thalib. Kaum Quraisy selalu bertanya, berapakah banyak jumlah pintu Baitul Maqdis? Padahal Kangjeng Nabi belum pernah menghitungnya. Kemudian beliau melihat dan mengamati gambar masjid serta menghitung jumlah pintunya dengan jelas. Lalu Kangjeng Nabi pun menjawab dan memberitahukan kepada mereka semua. Dengan spontan sahabat Abu Bakar berkata, Benar kau ya Rasulullah, kau memang benar. Saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Dan disitulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Lantas kaum Quraisy bertanya kepada Nabi, Wahai Muhammad, coba kamu ceritakan tentang rombongan unta-unta kita yang sekarang baru berpergian ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi berkata, saya bertemu rombongan unta Bani Fulan di Rukha yang kehilangan untanya dan mereka semua saling mencarinya. Kemudian saya singgah sejenak, tapi saya tidak bertemu dengan siapa-siapa. Tiba-tiba di tempat itu saya menemukan semangkuk air. Air itu selalu saya minum. Kemudian saya juga bertemu dengan rombongan unta Bani Fulan di sana dan di sini. Dan di tempat itu ada unta merah yang ada muatannya karung hitam dan karung putih. Ketika saya melewatinya, rombongan-rombongan unta itu sama-sama terkejut dan saling berlarian membuyarkan diri. Lalu saya bertemu iringan-iringan rombongan orang-orang yang naik unta dari Bani Fulan di Tan'im. Unta yang terdepan berwarna kelabu yang bergaris hitam. Unta tersebut membawa 2 karung. Rombongan unta-unta tersebut sebentar lagi akan tiba di sini. Kaum Quraisy bertanya, kira-kira kapan rombongan unta itu akan tiba? Lalu Nabi menjawab, hari Rabu. Ketika hari Rabu telah tiba, kaum Quraisy sama-sama menjemput dan menunggu kedatangannya. Tidak disangka, hari Rabu pun hampir berselang, rombongan unta belum juga tiba. Lalu Nabi berdoa meminta kepada Allah agar hari ini ditambahkan 1 jam lagi dan matahari ditahan berhenti hingga iringan unta tiba. Lantas kaum Quraisy sama-sama menjemput rombongan unta itu dan saling bertanya, apakah kalian kehilangan unta? Rombongan tersebut menjawab, ya benar. Perawi hadis menceritakan kaum Quraisy saling bertanya kepada rombongan unta-unta yang lain, apakah unta kalian yang berwarna merah kakinya patah? Mereka menjawab, ya benar. Kaum Quraisy pun bertanya lagi, apakah di antara kalian ada yang memiliki semangkuk air? Ada salah seorang yang menjawab, saya bersumpah demi Allah, saya meletakkan semangkuk air, tidak ada seorang pun yang mengaku meminum air itu. Dan juga tidaklah tumpah air itu ke tanah, namun airnya habis dengan sendirinya.
Pada akhirnya kaum Quraisy sama-sama menuduh kepada Nabi dengan berucap benar apa kata Al-Walid. Sebab peristiwa tersebut Allah pun menurunkan ayat, dan aku tidak menciptakan ar-ru'ya, penglihatan dan pengetahuan yang telah kuperlihatkan ketika Isra Mi'raj, kecuali hanya menjadi fitnah bagi ujian manusia. Berakhirlah kisah perjalanan Isra Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.